Selamat pagi semua. Semangat! Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Iya, coba biar lebih semangat lagi, Ibu mau dengar tepuk semangatnya. Yuk, tepuk semangat. Semangat! Yes, yes, yes. Oke, kurang semangat kayaknya ya. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat! Semangat! Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, coba dilihat dulu kawannya kanan kiri. Apakah ada harinya tidak hadir wajahnya? Tidak ada ya. Nah, sepertinya semuanya sudah hadir dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa kali ini akan dibawakan oleh Meli. Ayo, Meli, coba maju ke depan. Mari kita bersama berdoa. Kami mau belajar ya Bapak agar bisa mengatasi soal-soal yang diberikan. Amin. Doa selesai. Nah, Ibu ada sesuatu. Bisa dilihat ini apa? Apa ini? Kain. Kain yang apa? Coba pegang Meli. Kainnya kenapa Meli? Iya, kainnya basah. Coba. Iya, Ibu ada kain basah. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengeringkan kain yang basah ini? Dengan cara apa? Iya, dengan cara dijemur. Selain dijemur, ada lagi nggak caranya yang lain? Tunjukkan kan, ayo. Selain dijemur, ada lagi caranya yang lain? Dengan cara di Hah? Nah, iya, kata si Yuki tadi digosok. Iya, Yuki digosok ya. Nah, jadi kita nanti akan membuat eksperimen apa sih kira-kira yang energi apa yang menghangatkan bumi. Oke, sekarang buka buku tema 2 kita. Sekarang kita sudah masuk di buku tema 2. Subtema 1 masuk pada pembelajaran yang pertama. Ya, apa judul tema 2 kita? Yaitu selalu berhemat energi. Nah, Ibu mau tanya, tadi pagi sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Jadi, untuk apa kita sarapan? Supaya apa? Supaya? Iya, supaya kita punya energi. Supaya dengan memakan sarapan tadi, sarapan yang kita makan itu akan menjadikan energi di tubuh kita. Jadi kalau pagi itu tidak hanya senyum ya, tetapi juga yang paling penting adalah sarapan. Karena kalau kamu senyum aja dari pagi tapi tidak sarapan, nah siang harinya kamu akan apa? Akan iya, akan loyo, lemas, letih dan tidak berdaya. Makanya sangat penting untuk sarapan setiap pagi. Iya. Nah, sekarang buka bukumu di halaman 1. Yuki, sudah dibuka bukunya? Energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan apa namanya? Energi. Nah, jadi kira-kira energi apa ya yang terbesar di bumi? Yaitu energi Matahari. Ya, energi matahari. Pintar semua. Energi matahari. Energi matahari itu menghasilkan energi apa? Energi panas dan juga cahaya. Jadi matahari itu menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Nah, coba diperhatikan, ayo berdiskusi. Nah, di buku kamu di halaman 1 itu sudah ada kegiatan. Kira-kira kegiatannya ngapain ya? Ayo, ada yang mau jawab? Tunjuk tangan. Coba Meli, kegiatannya apa itu? Menjemur? Iya, menjemur pakaian. Ada yang menjemur pakaian. Kemudian Kevin, apa lagi? Iya, berolahraga. Ada lagi? Jadi menjemur bayi. Menjemur bayi. Iya, terus ada lagi?
mengeringkan pakaian. Jadi kita bisa mengeringkan pakaian dengan memanfaatkan energi matahari dengan cara menjemur di bawah terik matahari. Jadi tidak hanya pakaian, selain pakaian apalagi yang bisa dijemur di bawah terik matahari? Iya, padi. Terus ada lagi? Garam. Jagung. Garam. Garam, kopi, bawang, lagi? Ikan, kacang, ya nih? Ikan. Nah, padi tadi udah ya. Jadi kita bisa memanfaatkan matahari untuk mengeringkan sesuatu yang basah. Misalkan padi. Padi dikeringkan di bawah terik matahari supaya apa? Supaya kering. Dan kalau dia padinya lembab, maka padi itu akan tumbuh. Kalau sudah tumbuh tidak bisa lagi kan dimakan kan, tidak enak kan. Makanya harus dikeringkan. Nah, yang kedua, manfaat dari matahari itu ternyata bisa sebagai sumber vitamin D. Vitamin D itu yang berguna untuk tulang. Makanya banyak anak bayi itu yang dijemur di bawah terik matahari. Supaya apa? Supaya terbentuk, supaya tubuhnya semakin sehat. Nah, kemudian di sini dia ada, ternyata matahari itu berperan penting pada proses apa? Tumbuhan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Jadi setiap tumbuhan yang berwarna hijau tidak hanya tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi semua tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Manusia menghirup apa? Menghirup udara, oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan dia itu menghirup apa? Karbon dioksida dan iya, itulah dia proses dari fotosintesis. Nah, peran lain matahari selain yang ada di gambar, ternyata matahari itu juga berperan pada terjadinya siang dan malam. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada matahari, apa yang terjadi di bumi kita? Gelap. Terus apa lagi? Maka akan dingin. Kalau sudah mendung tidak ada matahari, apa yang kamu rasakan? Tubuhnya iya dingin. Jadi fungsi dari matahari itu fungsinya juga untuk menghangatkan apa? Iya, menghangatkan tubuh. Tidak hanya manusia, juga bisa menghangatkan tubuh hewan. Misalkan hewan tersebut kedinginan, dia menggunakan energi matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, coba ada soal di halaman 2. Di nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Ada yang mau jawab? Iya, Catherine. Iya, betul. Yang lain ada? Osin? Tentang manfaat matahari. Nah, jadi yang diceritakan pada gambar tersebut adalah kegiatan manusia ataupun makhluk hidup yang memanfaatkan energi matahari, ya. Berdasarkan gambar, apakah kamu dapat menyebutkan apa saja manfaat dari matahari? Tadi manfaat dari matahari apa aja? Mengeringkan pakaian, menjemur bayi untuk apa? Menguatkan tulang atau membuat tubuhnya menjadi sehat. Lagi apa lagi? Untuk berolahraga, fungsinya untuk menghangatkan tubuh, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan. Jadi sumber energi apa ya yang membuat bumi kita ini menjadi hangat? Ada yang tahu? Sumber energi apa? Iya, sumber energi matahari. Sekarang coba keluarkan semua sapu tangannya. Sapu tangan. Nah, kemarin kan sudah ibu bagi kelompok ya. Hanya perwakilan kelompok. Jadi kelompok 1 itu diwakilkan oleh si Sipa, kelompok 2 diwakilkan oleh si Lia, kelompok 3 diwakilkan oleh Gaby, kelompok 4 diwakilkan oleh si Yuki, dan kelompok 5 diwakilkan oleh si Rizky. Yuk, sekarang celupkan kainmu tadi ke dalam ember, kemudian kain yang sudah basah
tadi coba kamu jemur di bawah terik matahari. Yuk, sekarang kerjakan. Ya, sekarang coba jemur di bawah terik matahari. Oke, nah tadi kamu sudah membasahi kainmu dengan air, ya kan? Nah, tadi satu ada yang dijemur di bawah terik matahari dan satu lagi ada yang dijemur di tempat yang teduh. Kira-kira ada nggak perbedaannya antara kain yang dijemur di bawah terik matahari dan kain yang dijemur di kelas ini? Kelas ini tempat yang teduh. Ada nggak perbedaannya? Iya, coba ada yang mau menjelaskan apa perbedaannya? Coba lihat. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang menambahkan? Di bawah matahari cepat kering. Kalau dijemur lama. Iya, jadi perbedaannya yang membedakan antara pakaian yang kamu letakkan di tempat di bawah terik matahari dengan di tempat yang teduh, yaitu yang kamu letakkan di bawah terik matahari itu akan cepat. Iya, akan cepat kering. Nah, sekarang coba buka bukumu di halaman 5. Itu ada kisah Ali si biji energi. Coba kamu baca dulu tentang kisah Ali si biji energi. Kemudian kamu tuliskan gagasan pokok di setiap kalimat atau di setiap paragraf. Masih ingat apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide di setiap paragraf. Masih ingat kan, Nak? Iya, sekarang coba baca kisah Ali si biji energi, kemudian tentukan ide pokok ataupun gagasan pokok dari setiap paragraf. Oke, bisa dikerjakan? Oke, kerjakan sekarang. Ya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Jadi matahari itu termasuk sumber daya alam yang dapat yang dapat diperbaharui. Kenapa dimaksud matahari itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena dianya itu terus tersedia, tidak akan habis cahaya itu meskipun kita pakai, meskipun kita gunakan, cahaya matahari itu tidak akan pernah habis. Nah, jadi tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Jadi selain matahari, sumber diperbaharui. Selain matahari ada tumbuhan. Jagung itu masuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selain jagung, tumbuhan apa saja? Padi, cabai, kol. Nah, semua tumbuhan itu masuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu contohnya, ya? Iya, minyak bumi, batu bara, gas alam, tambang. Itu masuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Coba sekarang kita akan menyanyikan tentang sumber energi bagi kehidupan, sumber daya alam, ya. Silakan dibuka bukunya, kita akan menyanyikan bersama. Mari kita menyanyikan tentang sumber energi bagi kehidupan. 1, 2, 3, ya. Sumber daya alam ada 2 macam, yang terbarukan dan tak terbarukan. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Yang terbarukan melimpah di alam, takkan pernah habis
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, matahari itu sebagai sumber energi terbesar di bumi. Jadi matahari itu banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup, tidak hanya manusia, tetapi juga bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, dan juga alam, ya. Jadi itu tentang matahari. Kemudian yang kedua, sumber daya alam. Ada berapa tadi? 2, ya kan? Yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.